Mau ikut tur, aku pergi sendiri aja lah, ya silakan itu masalah pilihan. Mau cari, ada yang cari murah, ada yang cari enak, ya, ada yang cari seneng, itu gitu aja. Kalau saya ikut ke Milo karena teman-temannya chemistry-nya sama saya cocok semua, AC, Pak Lukas, Pak Kasun, Pak Janto, itu udah. Jadi edannya itu udah nyambung, Cecep, segala itu edannya udah nyambung. Saya sama Cecep juga ikut sama siapa itu yang saya ke Kirgistan. Kazakhstan. Nah, itu ya orang-orangnya juga ada tur itu masalah cocok-cocokan. Kalau Anda nggak cocok ya nggak nyaman gitu loh. Pak Hari Daryanto, saya sekamar udah dia di Kirgistan itu kan dingin banget, minuman keras murah kan. Pak Hari yang bayar, saya ngabisin. Dia beli martini, beli macam-macam. Pak Hari tidur, saya tegak-tegak habis kan pagi-pagi. Mas, bagi minumannya habis Pak, saya minum sendirian semalam. Nggak marah Pak Hari. Halo Bude Dari. Oh, Bude Dari, setiap obras aku pasti promokan buku Bude. Tapi bukan buku Bude aja. Jadi teman-teman yang bikin buku, punya buku sendiri, informasikan ke saya. Insya Allah saya akan iklankan. Karena saya support teman-teman yang punya buku. Buku sih nggak aku promokan lagi karena sudah habis. Ya, jadi teman-teman punya buku silakan kita informasikan. Apalagi teman-teman yang lain. di Jakarta ini dicetak ulang ya habis juga. Kemenpar bayarin cetak tambahan oleh versi Kemenpar, ada 2 versi ya, versi asli sama versi Kemenpar, sama persis layoutnya juga. Nih fokus Islam BTP Bang, kameranya goyang-goyang, kasih stand apa Bang? Bang Arba ini tuh punya stand banyak. Tapi nggak akan mungkin dipakai di acara obras. Ya, karena gini coba, buka-buka gini gimana caranya coba? Tidak dinamis, bukan Bang Arbain namanya kalau cuma diem aja gitu. Ya. Chapter 3, Special Building and Monuments ya. Jadi bangunan khusus dan monumen. Ini nggak kebalik itu, tulisannya kebaca jelas tuh. Gitu. Iya ya. Joko Nuswantoro dipromoin, Jok, kamu bikin buku mana Jok? Kita promosiin Jok. Joko Nuswantoro ini udah lama hilang nih, orang generasi pahit nih. Angkatan pahit. Ini fotoku kebalik, terus kebalik. Kok nggak ada pilihan? Adalah pusing. Coba nanti di setting kali OI. Oke. Iya. Nah, ini ya Special Building and Monuments ya. Kalau Jakarta itu misalkan ini gedung Balai Kota ya. Ini gedung tua ya. Terus ini Istiqlal. Istiqlal juga pakai drone ya. Ini yang ngedrone Sofi juga lah, gak jauh-jauh dari lapangan Banteng nih. Kalau nggak salah kita rame-rame dari lapangan Banteng ke drone-nya. Karena udah nggak boleh juga. Ini katedral sama Istiqlal. Ini katedral dalamnya juga dari depannya. Terus ini aneka masjid yang bagus juga. Ini juga Juicy Center ya. Ini Gereja Sion. Jadi gedung bangunan-bangunan spesial Jakarta ini Perpustakaan Nasional. National Geographic di Indonesia di launching di sini tahun 2005, saya ingat SBY baru jadi presiden. Terus ini Gereja Sion, depannya Gambir ya. Well, ini museum macam-macam, ini museum mandiri. Ini special building ya, bangunan-bangunan khusus. Termasuk ini Museum Fatailah, stasiun. Nah ini stasiun ini berdapat izin kok, kita minta izin dapat itu stasiun Tanjung Priok ya. Stasiun Priok. Ini pakai slow speed, Anda lihat awannya jadi gerak gitu ya. Ini masalah pilihan aja, nggak ada yang suka awannya bergerak, ada yang tidak ya. Your choice ya. Ini Pulau Onrus ya, Pulau Onrus, ini Pulau Kelor, ini Pulau Onrus. Kelor sama Onrus. Nah, ini monumen-monumen ini selamat datang pas ada terjun payung gitu kan. Terus ini Museum 17 Agustus proklamasi. Ipah berisik. Pak, Bang, sekaligus nih ada pertanyaan bagus nih dari Fahmi. Om, poin apa saja yang harus dilihat untuk menciptakan foto tunggal sebuah kota? Ya poin apa yang Anda ambil? Anda mau cityscape, mau human interest? Nggak bisa, gini loh, tidak pernah ada rumus umum untuk segala sesuatu. Yang ada adalah rumus umum. Bukan rumus khusus ya, global. Ya Anda tongkrongin, Anda pikirkan dulu, kalau Anda memotret
katakanlah kuliner Jalan Sabang, ya Anda pikirkan ada Jalan Sabang, pelajari kuliner apa yang unik, es durian mungkin, atau sate apalah terserah. Jadi Anda pelajari dulu terus Anda tentukan mana yang unik, nggak bisa dibikin rumus dari luar. Anda pelajarin, nggak pernah ada rumus umum. Semua pilihan fotografi adalah Anda pelajari, Anda pikirkan. Kalau bagus orang muji Anda, kalau jelek ya ulangi, simple gitu loh. Jadi poinnya pelajarin dulu apa yang akan difoto. Ya. Itu poinnya. Foto itu yang benar adalah sudah jadi sebelum dipotret. Jadi Anda sebelum potret Anda udah bayangkan nanti orangnya gini orang gitu ya. Anda tungguin sampai itu dapat. Nggak ada foto tuh, wah nggak bisa. Karena Anda kaget-kaget ya. Jadi ingat kalau Anda mau merancang foto yang bagus, itu Anda harus pikirkan jam berapa motretnya, apanya kira-kira orangnya pas gimana. Foto itu diramalkan, agak diramalkan. Di dalam jurnalistik lebih jelas, foto sudah jadi sebelum dibuat. Jokowi dilantik. Kita harus bayangin nanti gini, habisnya gini. Kamu nanti pas gini kamu ambil dari sana ya. Jadi semua ada senarionya. Pas Jokowi diangkat Quran di atas kepalanya, yang ngambil Wisnu Widiantoro dari panggung sama Alif kamu dari bawah dari angle sebelah kiri. Itu sudah dipikirkan semua berdasarkan pengalaman sesungguhnya sehingga bukan fotografernya nyari-nyari atau lah terus. Semua foto itu dirancang ya, semua foto itu dirancang. Anda pikirkan Anda mau ngambil apa, bagusnya pas gimana itu loh. Jadi foto sudah jadi sebelum dibuat. Itu adalah kunci. Foto sudah jadi sebelum dibuat. Ya. Nani keluar dari rumah sakit. Selamat ulang tahun. Nani ini hobinya Mavic 2. Nani ini hobinya Mavic 2 dicantolin di atas gedung. Mavic udah 2 tiga. Udah tiga. Dan Nani rumah Mavic sakit. Dan saya panggil Nani Mavic 2. Itunya selalu ke Safadra. Oke. Mavic 2 loh, bukan drone cemen loh, drone mahal loh. Ini kata Pak Devkom, paspor nggak bisa diperpanjang sekarang. Oh iya, aku syukur kemarin pas awal-awal COVID tak ganti pasporku. Jadi masih 4 tahun lagi. Biar nggak keluar negeri. Oh. Itu karena kamera depan. Bang Arben pakai kamera depan juga kan? Apa itu? Ini yang ini kamera depan ini. Sekarang kamera belakang. Aku nggak bisa di flip. Oh, kamera itu kamera belakang. Oh iya. Kamera depan ya kebalik nih. Ini tangan kananku nih, jadi tangan kiri ya. Kamera depannya kebalik. Iya. Aku pikir tuh pakai kamera depan juga tuh buku. Gak bisa. Di gambar ini cuma kamera depan. Kecuali aku balikin ke belakang gitu, baru bisa lurus dia gitu ya. Halo Aceh. Karena kamera selfie makanya mirror lama tidak mirror. Oke. Ini dari Deki Arova. Om, kalau motret festival budaya atau agama, ambil posisi di mana supaya nggak ngeganggu? Ya tergantung acaranya apa dong, nggak bisa dibikin rumus dong. Intinya adalah gini loh. Sekarang umumnya panitia acara kabar itu udah ngatur fotografer boleh di mana, boleh di mana tidak ya. Jadi Anda turut sama panitia, nggak bisa ada aturan. Acara Waisak di mana? Loh, Waisak di mana dulu? Acara Galungan di mana? Di Pura di Rawamangun sama di Bali di Denpasar Singaraja beda-beda semua gitu loh. Jadi nggak pernah bisa bikin rumus umum. Kuncinya adalah Anda datang pelajari dan turuti aturan-aturan dari panitia titik. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau ngegas lucu. Om Marben kalau ngegas lucu. Lucu tuh luar biasa cuakep. Kalau jadi misalnya nih kita motret Waisak di Borobudur gitu kan. Ya itu kan udah ada stage sendiri buat fotografer. Boleh masuk ke dalam tuh bagaimana, di luar bagaimana. Jadi emang beda-beda sesuai yang dibilang Bang Arbain ya. Yang udah pasti kalau misalnya motret agama supaya tidak ganggu, misalnya motret Idul Fitri jangan di samping imam. Berdirinya. Atau di gereja jangan naik altar. Jadi ditimpuk orang kalau naik ke altar, contohnya seperti itu. Sekarang seperti kawinan di katedral itu hanya boleh satu fotografer yang naik ke atas ya. Itu izin dari mempelai. Jadi fotografer resmi. Sana keluarga semua ikut motret, bubar jalan udah. Mau dipromoin mana bukunya? Satu lagi, setengah tua lemu gina-gino. Bisa beli bukunya di mana Om? Buku yang mana nih? Kalau buku Ruta 77, kontak langsung Mbak Bude Hermandari nih, kayaknya ada di situ ya. Owner yang penulisnya sendiri yang punya foto dan punya buku. Kalau buku This is Jakarta tuh kayaknya masih ada beberapa eksemplar tuh. Lu tanya udah habis.
Ada beberapa yang cadangan kata Mbak Asih waktu itu dicetak, Oh ya, dilebihin, ya, tapi nggak tahu mungkin cuma 3 atau 4. itu Ya. buku sekarang aja bagus. Weh, saya muji. Bukan saya nggak muji cara saya milih ya, saya muji fotografernya ya. Itu cukup komprehensif ya. Artinya dengan waktu yang singkat mereka bukan fotografer ya. Mereka ibu-ibu rumah tangga, orang kantoran bikin buku tentang Jakarta, disuruh nurut, suruh pagi-pagi ke pasar Keramat Jati ya jalan. Saya salut sama ibu-ibu itu niatnya bikin buku memang luar biasa. Terus sama Bea, saya Bea juga pasti kebayang pusing tuh itu. Tapi ibu-ibu itu saya gas balik. Yang berani telepon saya itu cuma Eliana, Sri Asih, sama Cecil. Cuma 3 yang berani telepon saya. Ya, saya pasang pagar duluan, wah ibu-ibu ini susah nih. Akhirnya mereka nggak berani telepon saya. Itu bukunya ada dijual di Gramedia nggak? Alibaba nggak ada. Jadi buku teman-teman yang bikin itu jarang yang diterbitkan di Gramedia atau dijual ke Gramedia. Karena sulit sekali buat fotografer kita itu untuk naruh di Periplus, Gramedia atau segala macam ya. Karena ya kalau ntar aku omongin panjang sih soal buku, nanti kita cerita sendiri ya Bang ya. Karena ibaratnya kalau kita naruh di Gramedia kita harus nyetak tuh minimal tuh 5.000 sampai 10.000 kalau nggak salah. Kalau dari pihak kita yang terbitkan titip ke Gramedia, dan itu akan dipotong 50 sampai 60% Gramedia atau Periplus. Kalau misalnya Gramedia menerbitkan itu lain lagi ceritanya. Nah, itu banyak lagi prosesnya gitu. Ya, jadi teman-teman yang nyetak cuma 1.000 biasanya hanya jual online, terus antara ya kayak gini lah kita promosikan sesama teman gitu. Ya, jadi buku-buku yang aku informasikan tadi itu nggak ada dijual di Gramedia ya. Oke. Selamat ultah Mbak Nanin. Oke, Mbak Nanin ultah yang keberapa lah? Kedua, 3 ya. Buku kita keput ya, materi saya malah belum keluar nih tunggu. Ini jadi tentang bangunan ini seperti ini kuburan Airveld ya, Airveld itu di Kuningan itu. Ini salam dari Bang, dari ujung pahlawan. kulon lagi nih, dari Badak ujung kulon. Rizaldi. Dari Bali, Rahayu selalu sama-sama. Satu lagi enggak. Tengah tua lemu gina-ginu, oi. Ini bemo udah nggak ada ya. Ini sekarang, bahkan sekarang bemo udah nggak ada di Ben Hill ya. Ini waktu buku di Jakarta masih ada bemo di Ben Hill tuh bemo ya. Ini bajai di kota ya. Jadi ini transport pun unik. Halo, nih, Flying Dutchman. Busway. Bang, kalau foto HI lebih milih pakai bukan lebar atau menengah? Aduh, nggak pernah ada rumus umum ya. Nggak pernah ada. Ngegas nih. Ya Anda rasakan dong, bagus atau tidak jadinya. Kadang-kadang kita butuh 2,8, kadang 1,4, karena kita butuh 5,6, butuh 8. Ya itu teknik fotografi saya nggak mau ngomong, itu dasar banget. Pelajari sendiri. Ya, bukan masalah dasar ya, itu tergantung situasi di lapangan. Kadang-kadang ada yang harus pakai bukan lebar, ada yang harus, kita harus dapat tajam semua, tentu bukannya sempit. Kalau pas pengen salah satunya dapat focusing atau gimana ya kita pakai bukan lebar. Jadi fotografi itu menarik karena penuh ketidakpastian ya. Kalau semuanya pasti ada rumusnya, fotografi tidak menarik lagi. Street, lensanya 50, bukaannya 5,6. Wah, semua ada rumusnya semua. Orang udah nggak akan belajar ya. Fotografi itu menarik karena luas. Justru pakemnya apa dilawan. Kalau pakemnya A, Anda bikin B. Gas. Justru Anda bikin beda. Bang Ngebain ngegas usahakan beda. Di sini yang ngademin. Karena Om Budi. Tapi nggak muncrat. Buktinya layarnya bersih. Kalau muncrat droplet. Droplet. Yang ketularan tipah. Ya. Entah Mas Fahminya kapok ikut obras loh. Ini siapa nih? Eliana Dasuki suruh ke pasar minggu jam 4 pagi motret pasar pagi-pagi loh, mau tuh. Keren lah fotonya. Nah, ini Devcom yang paling benar. Kalau ngelahirin baru ngomong bukaan. Tapi kan aku udah ngasih penjelasan yang kalem dong Bang. Jadi bukaan itu tergantung situasinya. Kita mau pingin fotonya, makanya tadi foto itu setelah udah jadi sebelum diciptakan. Jadi kita mau foto seperti apa, udah kebayang. Oh, nih pakai bukan lebar nih bagus nih dapatnya detailnya nih. Bukan sempit seperti apa. Kalau bukan 5, 6, 7, 8 tuh pecah ketuban. Itu udah siap lahiran tuh. Harus dibawa segera. Gitu ya.
Betul, fotografi naik karena ketidakpastiannya. Catet. Iya, catat. Kalau semuanya pasti itu tidak menarik. Semuanya pasti itu tidak menarik. Ilmu pasti itu membosankan, itu. Ilmu pasti itu membosankan. Iya. Dunia ini menarik karena ketidakpastiannya ya. Dunia ini menarik karena ketidakpastiannya. Kalau kita tahu orang itu jahat atau baik langsung, dunia juga nggak menarik. Ini baik, wah ini orang baik, gue temenin. Itu jahat, gak usah. Dunia ini anak kakunya ya. Justru karena kita pilih teman nggak tahu dia sifatnya gimana gitu kan. Habis itu ketipu, nangis itu kan. Pacaran dipikir cowoknya baik, katanya morotin. Seninya hidup kan itu. Kenapa perginya pacaran cowoknya morotin? Tadi siang aku udah curhat dari ponakan jauh. Ya udah, kalau ponakan yang kayak gitu-gitu, cobalah pacaran sama OI aja gitu. Oke, saya sekarang masuk materi ya. Materi saya. Ya, materi. Aduh, mana sih ya foldernya, sampai lupa foldernya kan. Oke, SMA Kanisius Jakarta pada tahun 2014 bikin lomba foto tentang Jakarta. SMA Kanisius loh, bikin lomba foto tentang Jakarta. Dan yang menang itu semuanya buruk-buruknya tentang Jakarta tapi indah. SMA Kanisius 2014 saya jadi juri. Salah satu ortu juga teman saya kuliah. Ya, SMA Kanisius bikin lomba foto. Ini juara-juaranya lihat ya. Saya lupa lihat nih. Ini kumuh tapi indah nggak nih? Gila kumuh, padat ya. Airnya pun ini airnya pun penuh sampah sampai ada bangkai sepeda segala di sampah. Ini suatu sudut kumuh di Jakarta indah banget kan? Kumuh tapi indah. Ya, ini justru lomba foto tentang Jakarta. Bukan endah loh ya. Bukan endah, indah. Karena bayangin lihat ini. 6196. Ya, ini kumuh tapi keren kan? Ini gambarnya full frame nggak, Oi? Kerekam semua nggak? Kepotong nggak? Enggak. Full. Tapi nanti di IG story-nya kepotong semua nih. Aku pengalaman selalu begitu ya. Masa sih? Lihat ini banjir. Ini banjir Jakarta keren. Ya. Keren kan ada ini loh. Ada bule. Bukan bule ya. Ada orang naik gerobak. Ntar ada yang nanya lagi, Bang, boleh nggak foto tuh hitam putih atau ini? Nggak ada. Ntar ngegas. Nggak ada larangan umum ya. Ini lomba fotonya Kanisius ya. Sama Kanisius, anak SMA yang bikin lomba nih. Terus ini juga pindah bis ya. Bisnya mogok pindah bis nih. Keren banget tuh orang pindah bis tuh. Bisa dapat ini. Keren. Ini fotonya pasti nggak dirancang. Pas dia di atas lihat gitu, wah diambil itu kan. Kalau ada teman kita yang namanya Gato tuh decisive moment itu. Ya. Jadi semuanya jelek-jelek tentang Jakarta nih. Yang menang semuanya jelek tentang Jakarta. Ini sekarang di Tanah Abang ya. Sungainya dangkal, tepinya jadi buat main bola. Kalau nggak salah zaman Ahok dikeruk nih. Bagian yang buat main bola ini dikeruk ya. Bukan, Tanah Abang nih. Oh, Tanah Abang. Tanah Abang ya, Tanah Abang. Ini motretnya bagusan sore itu bagusan pagi. Ini sore ya, kayak sore saya aja miring. Ya. Tumben udah nggak ada yang nanyain lagi, Bang, gara-gara ngegas, Bang. Kayaknya nih enggak, gara-gara ngegas tuh pada takut nanya lagi, Bang, kayaknya. Kayaknya ini teman-teman baru join di Obras kayaknya deh. Digas dikit takut nanya lagi jadinya. Ini kan kota dulu sebelum Ahok ya, jorok banget ya. Ini dekat toko merah, depan toko merah tuh. Sekarang udah ada apung-apungnya Ciliwung ya. Depannya toko merah. Ciliwung tuh ya. Depannya toko merah. Iya, sekarang tuh. Sekarang di kiri kanannya ada apung-apung yang berbentuk-bentuk macam-macam ya. Orang bisa jalan-jalan situ ya. Itu ini kota tua, depannya toko merah nih. Halo Mas Pimo. Pimo baru muncul. Sehat selalu. Terus ini traffic lihat nih, ini traffic juga kemacetan Jakarta ya. Ini mirip di Jakarta ya. Ini kemacetan Jakarta ini agak di-adjust naikin dikit, ini terlalu under ya. Shadow-nya ngeblok banget. Oke, ini contoh lomba fotonya Kanisius, Anda bayangin. SMA ya bikin lomba foto, semuanya jelek-jelek tentang Jakarta ya, tapi keren, keren. Ini kenapa di foto kecil? Oke, sekarang saya pindah folder. Oke lah, saya tunjukkan beberapa foto di Kompas ya ini ya. Ini foto tutorial banget ya. Ini perhatikan ya. Ini ada sebuah. Ini udah kita berapa kali tuh di Obras. Iya. Iya, ini udah kita bahas ini foto yang di Kompas tuh Metropolitan tuh kayak gini kira-kira fotonya. Ini satu kartu pos tahun 72. Ini pancoran tahun 72. Ya. Waktu dipotret pasti biasa banget kan? Betul. Sekarang coba lihat foto ini luar biasa, ada dikepung jalan layang semua nih. Itu kosong semua. FYI ya, tahun 80 saya lulus SMA, keterima di ITB, cari bapak saya di Jakarta, bapak ibu saya kan cerai.
Saya jalan-jalan pasar Minggu masih seperti ini. Ini kalau 80 pun masih gini. I remember it well. Saya dari Tebet lurus ya terus dari Semanggi ada ke arah timur. Dari Semanggi ke arah timur, kira-kira sampai depan apa itu gedung bioskop Planet Hollywood itu udah gelap gulita itu. Kosong terus sampai pasar Minggu kayak gini tahun 80 ya. Jadi ini foto ini memorable sekali ini tentang Jakarta ya. Lihat ini kartu pos 172 nih. Oke. Ini juga nih, ini Yuniadi Agung motret. Jadi Anda cari fotografer Kompas namanya Muhammad Yuniadi Agung. Dia tuh selalu membuat foto seri judulnya Overload. Overload itu beban yang berlebihan ya. Jadi Yuniadi Agung ini punya suatu proyek foto pribadi judulnya Overload. Dia kalau ketemu motor yang muatannya berlebihan, dia potret dan dia upload di Instagram dia, di Facebook dia, di Twitter dia. Ini salah satu proyek Overload dia. Dia lihat ada motor di depannya, kakinya kok keluar. Diikutin. Kenapa keluar? Karena ternyata dia bawa itu tuh dari depannya itu. Ini menarik kan foto ini? Ini saya foto singkat loh. Kenapa kakinya keluar? Itu kan? Kenapa kakinya keluar? Ikutin. Oh, ternyata karena dia depannya ada kardus juga gitu loh. Ini kan tentang Jakarta menarik banget itu loh. Ini juga nih, Lasi Kurnia dapat tugas motret bawa motor naik trotoar. Dia harus nungguin sampai ini pernah saya bawa ya. Harus ada orang yang lewat trotoar. Kalau nggak ada, ini dipikir motor biasa aja di pinggir. Tapi karena ada orang jalan, kelihatan kalau ini trotoar nih. Ada mbak yang kejepit ini kelihatan kalau trotoar ya. Nah ini katanya ibu-ibu ini kelihatan kalau trotoar. Kalau nggak ada ibu-ibu ini orang nggak tahu ini trotoar gitu loh. Jadi fotografer kalau senior akan motret motor dari depan gini. Kalau baru pemula biasanya motret motornya meninggalkan dia. Jadi balik badan. Jadi motornya pergi ke sana gitu loh. Ingat ya, usahakan Anda berani face to face sama yang Anda potret kayak gini. Itu masalah mental kan. Keberanian juga. Ini mudik lebaran juga menarik banget kan. Anda tinggal duduk di Kalimalang ya. Anda ke Kalimalang kira-kira H-5, H-4 lebaran. Kalau sekarang udah nggak bisa ya, udah nggak ada ya lebih ya. Anda tongkrongin aja orang mudik naik motor lucu-lucu nih, ini barangnya gini. Anaknya makanya Bang, gitu. Ini foto-foto gini jadi bahasa itunya foto yang sangat menarik karena sekarang udah jarang kan. Udah jarang nih. Itu foto memorial banget gitu. Ini tahun 89 Julian motret. Kereta api Tanah Abang Serpong. Dulu masih relnya masih tunggal, belum rel ganda. Julian naik dari atas gerbongnya pakai tripod, pakai slow speed seperti 15 detik ini. Saya ingat pakai Timex 100. Ini fotonya kan dahsyat ini kan gerak gitu. Di gerbong pakai tripod di atas gerbong. Iya. Keren tuh JS almarhum. JS mantap almarhum. Dia masih kurus. Oke, sekarang saya masuk ke lagi nih. Jadi dulu tahun 2013 Jokowi masih gubernur DKI. SBY masih presiden RI, ya. SBY presiden, Jokowi gubernur, ada piala gubernur, ada piala presiden. Begitu Jokowi jadi presiden, SBY turun, piala presiden hilang, piala gubernur hilang. Tetapi terus muncul Color of Jakarta, ya. Ini saya tunjukkan ke Anda. Jadi nanti kalau ada foto nanti menjelang ulang tahun DKI bulan Juni lagi ya. Nanti kalau muncul lagi lomba foto Color of Jakarta, Anda bisa motret Jakarta ya. Anda mulai dari sekarang aja ya. Ini era-era COVID ini pasti ada foto yang menarik lah ya. Era-era COVID ini pasti ada foto menarik. Ini saya kasih contoh-contoh, saya nggak akan nyebut fotografernya siapa ya. Tetapi ini adalah Color of Jakarta. Ada tema namanya Car Free Day ya. Car Free Day. Ini beberapa foto Car Free Day. Ini potensi ini saya lupa nih. Ini finalisnya ya. Ini finalisnya ya. Ini finalisnya. Car Free Day ya. 1, 2, 3, 4. Oh ini keren ya. Sepedanya lewat depannya. Tapi udah nggak basi ya. Tapi ini mereknya bukan niat ya. Bukan niat sepedanya. Tuh ini apa? Ini pilihan saya bukan finalis ya. Ini yang lain. Yang cukup kuat ya, ini ondel-ondel lewat jalur busway itu. Tuh. Hula hoop, lomba hula hoop. Angle-nya keren. Beda. Tuh, Jakarta ya tuh, kursi roda dibenahi. Ini tadi karena ada pakai baju wayang ya, sepeda pakai baju wayang ya toh. Nah, apalah ini.
Car Free Day. Oh, ada tari Loh, kok Lombok. Ya. Ojung nyampe di itu? Ojung apa Perisayan nih? Ini Lombok deh kelihatannya. Lombok ya. Lombok Perisayan. Tuh, anjing nyebrang kayak The Beatles ya. Terus ini bendera merah putih juga nih suka muncul di bendera gede ini suka muncul entah punya siapa sampai sekarang juga bingung nih. Tuh, ini temanya Car Free Day ya. Temanya Car Free Day. Jadi ini idenya. Oke. Tema yang lain. Ini lomba foto tentang Jakarta pun ada lombanya ya. Color of Jakarta. Tahun 2020 nggak ada. Anda tahu sendiri karena apa ya. Ini temanya apa Mbak? Saya lupa. Ada temanya Cityscape. Cityscape itu pemandangan kota ya. Ini wedus tuh ada kambing tuh ya, ada kambing. Temanya Cityscape, itu ada kambing di kiri tuh. Ini dari pesawat terbang ya. Dari pesawat terbang. FYI kalau Anda terbang ke Bali, ke Surabaya, pokoknya ke Indonesia Timur, terbangan pagi, Anda pilih kursi sebelah kanan yang jauh dari sayap ya. Saya dapat ratusan foto-foto indah tentang Jakarta. Anda mungkin cek di Instagram saya beberapa hari lalu saya naikin Istiqlal. Masih ada nggak sih sebenarnya Istiqlal? Saya taruh mana tuh ya? Itu pas berangkat ya? Berangkat pagi ya, Bang? Pulang itu pulang dari Lombok waktu itu. Enggak, kalau pulang dari sebelah kanannya itu kita pas mau berangkat dari Jakarta atau mau masuk Jakarta? Ya kalau berangkat meninggalkan Jakarta ke Indonesia Timur, pilih kursi kanan. Ya pilih kursi kanan. Kalau Garuda itu lewatnya di atas. Flight pagi dong, flight pagi jam berapa yang masih ada flight pagi yang take off jam 6, setengah 6 itu the best ya. Itu Anda dapat pemandangan Jakarta bagus, terutama kalau musim kemarau ya. Kalau naik Garuda itu lewat di atas Monas. Kalau pesawat lain lewat di atas laut. Monas kelihatan dari jauh. Tapi kalau mendaratnya di Jakarta, mau Garuda mau pesawat lain itu di atas laut ya. Itu saya pelajarin bener karena saya selalu motret. Dari Suta ini, biasanya Blokman. Ya, ini belum ada pulau baru ya, masih tahun berapa itu. Iya, sekarang kelihatan reklamasinya. Ini sekarang udah jadi pulau baru nih ya. Depannya gedung-gedung park itu, terkenal itu. Ini Cityscape ya, ini Cityscape. Ini Cityscape yang saya nominasikan. Ini Cityscape yang lain. Oke. Tumben tukang bakso ya. Lewat. Hujan doang yang berisik. Ini kota tua ya, kota tua, Cityscape. Ini tuh dari jendela hotel, jendela kamar atau apapun lah ya. Ini stasiun. Ini Airfield. Ini DPR MPR. Turun pas ini. Ini gedung tinggi. Ini Grand Park, Central Park ya. Ini kuburan di Kuningan. Ini entah dari mana ya. Salam juga yang dari Makassar. Ini Cityscape ya. Cityscape. Banyak kan ada kota Anda juga Anda bisa jelajahin, cari-cari, temukan sudutnya. Malang. Cari sudut terbaik kota apa isinya? Ya susah. Ya Anda harus pelajari sendiri, nggak ada rumus umum. Ini heritage ya, ini tentang heritage nih. Ini batik Betawi ya. Tuh, batik Betawi. Ini di Srengseng juga ada. Ini kalau 17 Agustus di Ancol itu panjat pinangnya sampai waktu itu 72 tiang ya, 70 tahun Indonesia 72 tiang. 75 kemarin nggak ada pasti ya. Ini juga ini foto-foto di mana nggak tahu nih, di Monas kali ya. Tuh Blue Hour sore. Tuh di Ancol. Kok gambarnya nggak tajam? Halo Pak Pos. Sugeng Rawuh Pak Pos. Oke, terusnya ini. Ini stasiun Tanjung Priok. Dan seterusnya gitulah. Jadi poinnya setiap kota tuh mempunyai ciri dan keunikan masing-masing yang bisa dijadikan point of interest. Ini nih, coba ini tornadonya Pantuh. itu kaki orang tuh. Tornado di Taman Impian Jaya Ancol ada permainan itu di Pontal Pantri kanan Anda. Udah jam 9 pas nguap. Oke.
Oke. Ini teman-teman ada yang Pertanyaan mau lagi. ditanyain nggak? Gara-gara ngegas tadi pada takut nanya udah. Ini kurang kebal nih. Virus kan apa? Vaksin ngegasnya belum dikasih. Jadi kena gas langsung KO. Iya, Unirai. Oke, teman-teman, ya telat udah jam 9. Ingat pergi dengan Om Dodi dan lain ke Cap Gome. Iya, Om Budikus. Kita waktu Cap Gome waktu masih ketemu sama Pak apa Jo almarhum, apa Bang? Cuma di Loka. Cuma di Loka ya. Cuma di Loka. Jomandi itu singkatan dari Johannes Memandi ternyata. Johannes Memandi nama. Tak pikir namanya Jumandi. Loka. Johannes Memandi. Dipotong sama dia. Johannes Memandi. Ini sekarang lomba foto esainya. Nah, ingat ya. Bikin esai foto tentang Jakarta. Ini salah satu esai tentang Jakarta ya, tentang badut Ancol, lihat ya. Ini badut itu tuh badut tuh. Badutnya lagi dandan di bawah ditonton orang ya badut ya. Badut jalanan. Tuh badutnya. Tuh naik bis kota. Terus sampai stasiun kota di kota tua dia berpentas. Itu dia lagi ngaso ya di antara kaki-kaki orang lewat. Iya. Ini atraksi depan Museum Paletehan ya. Badut. Tuh mukanya. Tuh dia lagi dandan. Jadi Anda lihat ya, esai foto itu ada medium shot, long shot, close up, long shot, super close up, medium shot. Detail. Anda lihat ya bahwa ada variasi shot. Itu cara bikin esai foto ya. Ada variasi kegiatan, ada variasi shot gitu. Kelemahannya foto tadi adalah semuanya horizontal. Kalau body mode di koran jelek gitu. Usahakan ada yang vertikal. Kalau Anda mau di koran, jangan tidur semua. Buku Si itu kelemahannya kemarin semuanya fotonya tidur, jadi layoutnya agak poh ya, susah. Agak tidur. Saya kebayang tukang layoutnya juga susah. Semuanya fotonya tidur semua. Hanya beberapa yang sempat bikin vertikal. Kalau foto Anda cuma buat web, kayak majalah Mata yang mungkin tadi Adi Sportak dia bilang mungkin malam ini bisa diterbitkan ya. Itu kalau majalah mungkin tidur enak kan, dua halaman terus semua. Kalau web, tapi kalau koran layoutnya itu Anda butuh vertikal, butuh horizontal kadang-kadang gitu, atau buku kadang-kadang Anda butuh variasi macam-macam. Jangan semua tidur semua. Oke, ini pertanyaan mungkin Oke, lagi-lagi esai foto dari ya, foto Jakarta lagi. Oke, pertanyaan apa lagi? Pertanyaan dari Roland, Om, kalau foto cityscape gitu, terus orang yang ikut ini tadi udah dijawab, jangan ngegas Bang. Yang ikut terjepret nggak terima dan minta hapus foto itu aturannya gimana ya? Ada yang terjepret, dia minta dihapus. Ya, kita nggak mau ngapus, dia mau apa? Gue nggak mau, lo mau apa? Nah, simple dong. Jangan cuma pikir orang bisa nge-push doang, kita juga bisa menolak. Dan dia nggak bisa apa-apa. Ya, wong kita nggak ngapa-ngapain dia kok. Kalau dia nggak mau kepotret orang, nyusahin orang motret, terus terang. Jangan keluar dong, lu kalau kepotret sedikit marah. Ingat ya, tidak semua orang bisa nge-push kita dengan sembarangan. Anda harus tahu, Anda juga punya hak ya. Gue nggak ngapa-ngapain lu kok. Nggak bisa lu di tempat umum lu dipotret marah ya. Hidup aja di hutan sono gitu loh. Gue motret itu kenapa lu ada di dalam frame-nya? Ya kan, gue nggak Ya, motret, lu di situ. motret lu. Lu kalau nggak mau kepotret, jangan keluar rumah deh. Lu jadi orang nyusahin fotografer. Tapi gue nggak niat di foto kok. Tapi kenapa masuk dalam frame? Ya jangan keluar. Jangan pikir gini loh. Hidup jangan minderan ya. Gini takut ditekan, takut dituntut. Ya kapan majunya? Kalau Anda tahu Anda punya hak, ya jangan usah takut dituntut. Tolong dihapus, diemin aja Pak. Ingat ya, Kompas tuh pernah waktu gerai Louis Vuitton di Indonesia dibuka, gerai Louis Vuitton. Wisnu Widiantoro suruh motret. Wisnu atau Lasti saya lupa. Udah minta izin sama gerai Louis Vuitton. Ya udah diizinkan motret. Terus nunggu fotografer pakai tele nungguin dari depan jauh, ada seorang ibu-ibu megang tas. Jepret, itu jadi HL-nya Kompas. HL halaman budaya ya. Ibu-ibu megang tas Louis Vuitton. Judulnya tulisan adalah sekeping memori dalam sepotong tas yang harganya jutaan itu. Ibu si wanita itu nuntut Kompas. Saya nggak rela istri saya dipotret. Wah, ngirim surat somasi ke Kompas. Saya dipanggil sama pimpinan. Ini gimanain? Diemin aja, nggak ada pasalnya. Nggak ada pasalnya. Pasal apa dia pakai? Pakai pidana nggak mungkin. Ya, perbuatan tidak menyenangkan, istrinya cuma megang tas. Nggak bisa.
Mau berbuat yang tidak menyenangkan nggak kena. Dia mau pakai perdata, ayo kuat-kuatan pengacara. Waktu itu Kompas punya Amir Syarifuddin. Jadi kalau memang Anda mau nuntut, ya pakai perdata. Pidana nggak ada pasalnya. Hak yang menuntut juga jaksanya, ini pasal apa ya? Tidak menyenangkan apanya gitu loh. Nggak bisa. Akan ada pembodohan. Kita diemin ya, akhirnya dia diem aja. Nggak nerusin. Saya bilang diemin aja. Kalau dia mau nuntut terus pakai perdata, silahkan. Kuat-kuatan pengacara. Hanya itu yang bisa kita lakukan, saya bilang sama Kompas gitu. Jadi, kalau minta dihapus, jangan pernah mau. Ya, kalau Anda merasa nggak salah, nggak usah. Di tempat publik kalau minta dihapus. Jangan keluar rumah kalau sedikit-sedikit nggak mau dipotret. Om, kasih tips buat ngedrone di kota Jakarta dong. Pertama, harus punya drone-nya. Bukan. Anda harus punya license ya. Di Kota Tua itu, Mbak Endah Mega Rasa itu, saya pernah mau ngedrone. Mas Baik, nomor license-mu berapa? Waktu itu saya belum keluar nomor license saya. Jadi izin, sehari sebelumnya diurus, Anda boleh terbang. 120 meter maksimum ya. Izin, dan Anda harus punya license, titik. Ya, itu tips pertama. Tips kedua setelah punya drone. 1, punya drone-nya. 2, license. Ya. 3, baterainya di-charge. 3, baterainya di-charge. Terus 2, 3, 4, remote-nya nggak hilang. Saya pernah mau terbang, remote-nya nggak kebawa. Nggak bisa terbang. Fakta. Kesel. Oh, kesel. Tapi paling enak motret. Wah, kesel aja 177. Kesel aja 177 orang. Gimana kalau nggak kesel? Ya. Terus kalau amatiran terbang drone, iyalah di kota itu harus izin. Anda nggak bisa amatir kalau nerbangin drone. Drone itu nggak boleh amatir ya. Drone itu menyangkut nyawa orang lain soalnya, menyangkut keselamatan macam-macam. Ingat ya, drone sudah tidak bisa amatir-amatiran lagi. Oke. Zainul the best. Kalau ambil foto di pesawat kan kacanya agak cembung. Gimana solusinya? Bawa kaca sendiri. Enggak. Foto saya semuanya nggak masalah. Saya bingung kalau ada masalah. Cembung dari mana kata pesawat? Kalau lensanya ditempelin itu aman biasanya. Kecuali kalau Anda naik pesawat kacanya terasa cembung, mungkin Anda lupa copot helm. Enggak lah. Kecuali kalau problem itu kacanya terlalu kotor. Kita bilang sama pilot, bisa nggak ganti kaca? Terus terang, Garuda tuh kacanya paling kotor. Garuda tuh kacanya paling kotor. Dulu batik itu bersih ya, batik. Terus saya suka kacanya bersih. Tergantung jam terbangnya berapa dan maintenance-nya gitu. Kalau kotor aja sih nggak masalah. Kalau udah baret-baret, udah masalah. Banyak kan baret-baret. Ingat Anda selalu bawa tisu, selalu bawa sabun cair ya buat membersihin kaca. Karena orang tuh tidur nyandar tuh minyaknya nempel di kaca. Itu bagian dalam sih, tapi kalau ada bagian luar kotor ya itu wassalam. Itu Jason ngakak tiba-tiba, kenapa tuh Jason? Gak tahu. Jason ngakak tiba-tiba. Dia ngirimin saya foto kemarin, bersih bolong-bolong, gila banget tuh bersihnya gimana tuh. Terus gimana pertanyaannya? Enggak, ini pertanyaan penting nih dari Joko Nuswantoro. Foto KTP kok nggak ada yang senyum itu kenapa ya gitu? Ya nggak boleh, secara formal memang gitu. Nggak boleh nunduk, nggak boleh ngangkat ya. Jadi gini, foto pas foto itu jadi akan sangat serius kalau Anda ngurus visa Amerika atau Inggris. Anda KTP mungkin masih bisa agak cengengesan ya. Ngaco-ngaco dikit masih oke. Tapi kalau Anda ngurus visa Amerika sama visa Inggris, datar harus betul datar ya. Agak gini dikit, ditolak. Coba aja. Terus luas wajahnya harus 80% dari luas foto. Kekecilan atau kegedean, ditolak. Coba aja. Jadi kalau Anda mau tahu keseriusan pas foto, urus visa Amerika atau visa Inggris. Titik. Kalau KTP sih, saya pernah lihat KTP gini ada kok. Pernah ada. Sesuai warna baju malam ini membara. Ya, top. Tapi aku yang bikin kalem. Tenang, ada yang kalem kok. Om Suiko 714. Itu pertanyaan terakhir tuh. Mantap nggak? Ya mantap lah, saya selalu bawa. Apaan tuh? Suiko 714. Suiko 714. Mantap nggak ya? Saya selalu bawa. Saya selalu bawa. Orang ada pertanyaan di atasnya kok. Dari Akinho. Nah, kalau foto yang ada orang banyak itu juara, orang yang ada dalam foto itu nggak bisa nuntut ya? Kalau bisa, ada... tapi nggak akan menang. Bisa, tapi nggak akan menang. Nuntut sih nuntut aja, silakan. Orang gitu kecil nuntut semua ya, ribet. Dan gini lah, jangan pikir orang tuh gampang nuntut ya. Nuntut tuh Anda pikir gampang. Saya cerita seorang pengacara terkenal ya. Anda pasti pernah dengar namanya. Suatu hari istrinya masuk rumah sakit, terus dia nggak puas istrinya kok. Dia nuntut rumah sakit itu. Menang 100 juta kalau salah. Tapi habisnya apa yang terjadi? Bilang aja dokter-dokter nggak ada yang berani terima keluarganya. Waduh Pak, takut Pak, saya nggak berani Pak. Saya rujuk ke rumah sakit ini. Dilempar gitu loh.
Akhirnya pindah kaca ke Singapura. Jadi nuntut itu nggak gampang. Ada seorang fotografer nuntut. Orang habis itu nggak pakai dia lagi. Jadi hidup ini jangan dikit-dikit nuntut lah. Artinya permudah hidup orang lain, hidup Anda akan mudah gitu loh. Oh, jadi dari poin dari perbincangan kita malam itu aja ya. Permudah jangan nyusahin orang. Jangan ada nggak akan disusahin. Ya, kalau teorinya karma katanya gitu ya. Saya itu selalu urusan saya bikin gampang, urusan saya gampang terus, semua tiba-tiba mulus gitu kan. Saya berusaha, waktu saya jadi dosen juga mahasiswanya nggak ada yang lulus, malah A banjir. Saya dianggap tidak objektif lah. Ya dia memang bagus kok gimana? Ya udah, nggak usah curcol di sini. Ini tali drone saya nih, tadi saya ngedrone nih, tali drone saya nih, forever. Ngedrone di mana? Tadi siang saya ngedrone, tunggu. Saya kok lupa banyak pergi sama. Tadi siang saya ngedrone di mana? Tunggu. Tadi saya ngedrone kemana sih hari ini? Saya lupa. Oh, di rumahnya Nana Sevriano. di Kota Legenda. Ya, itu quote hari malam ini ya. Permudah orang lain, maka hidupmu akan dipermudah. Ini saya banget. Saya punya teman cerita ya. Kita makan di rumah makan. Pesen dah. Itu kan datang, dia ngomong sama waiternya gini, wah saya nggak suka ini, saya nggak suka itu, minta tuker ya. Padahal dia nggak ngomong dari awal loh. Waiternya itu bisa ya, tolong bisa ya. Aku bilang sama dia, lu nyusahin waiter itu ya. Nanti dalam hidupmu ada kesusahan seperti itu. Dan benar saya lihat hidupnya banyak susah. Bisnis banyak kehambat itu loh. Saya lihat sendiri. Jadi kalau bisa mempermudah hidup orang lain, hidup kita jadi mudah kok. Saya nggak tahu teori itu benar atau tidak, tapi saya merasakan begitu ya. Anda nggak usah percaya sama saya, tapi saya ambil prinsip ya. Saya selalu berusaha mempermudah orang lain. Dan hidup saya selalu mudah. Saya selalu smooth semua enak. Kepengen drone punya drone, kepengen sepeda. Ngomongnya biasa aja. Ngomongnya biasa aja. Saya ngegas. Nggak usah ngegas. Santai dong, santai. Pengen piknik bisa piknik. Enak banget. Oke. Ya udah teman-teman, tadi kalau yang mau masih 182 coba absen. Banyak banget dari Badak Ujung Kulon. 182. Padahal dimaki-maki doang. Manusia senang dimaki. 185 naik lagi. Gimana sih naik lagi tadi 185? Sepedanya baru bikin merek Niat. Mereknya Niat. Jadi saya itu punya sepedanya cukup mahal ya. Brompton pun pernah punya ya. Tetapi saya lihat ada tukang rosok sepeda, bawa frame sepeda, nggak ada stangnya, nggak ada apa-apanya ya. Bentuknya bagus, saya beli. Saya lupa beli berapa ya, 40.000, 50.000, saya lupa berapa. Saya beliin stang. Terus sama anak saya dibeliin gearnya 1 juta lebih. Terus anak saya nggak mau, saya terusin, bangun, saya kasih merek Niat. Itu sepeda yang ada mas-masnya tuh. Mereknya Niat. Aku masih jualan sepeda loh ya, kalau teman-teman perlu. Itu sempak yang dari UI. Ya, saya sekarang gini deh, supaya nggak bosenin kita ngomong sepeda sekarang. Iya. Jadi ini sepeda Niat yang frame-nya beli di Loa ya, boncengannya saya beliin sendiri ya. Ya saya naik ke lampu nyalain dulu. Oke. Tuh, nah, ini orang yang jualannya UI nih. Ini jualannya UI nih. Ya. Sempak semua saya merekin Scott. Stikernya diganti. Iya, saya merekin Scott ya. Terus pakai huruf potong ya. Ini Niat juga huruf potong nih. Niat. Nah, mereknya Niat. Ini sepeda. Niat. Ini stangnya saya beli dari Tokopedia nih, stangnya. Nah, saya beli Tokopedia. Stang Tokopedia tuh saya bikin ini. Lampunya beli di toko Jepang apa itu yang murah nih. Spionnya saya beliin Tokopedia. Ini saya bangun diri semua nih. ini klemnya saya beliin di Tokopedia gitu. Ini boncengannya saya beliin Tokopedia gitu. Ya itu aja. Jadi sepeda. Jadi udah lampu belakang belum? Lampu belakang. Lampu rem. Nggak pakai, nggak usah. Nanti kalau malam ditabrak orang nanti. Ini pilok saya nih, senjata pilok saya segini pilok sama cairan apa nih? Cipo. Ini akuarium cupangnya dimakan kucing. Ini akuariumnya sama Kesinilah, nanti tak kasih cupang lagi. Asik. Roof rack-nya mau tak ambil, mau tak pasang Ambillah. Udah capek itu mobilku pakai roof rack. Jadi saya tuh beli roof rack-nya UI udah setahun lebih belum saya ambil, masih nempel di mobilnya UI. Udah 2 lebaran. Masa sih?
Udah 2 lebaran itu, Rufrek. 2 lebaran. Ya, orang kaya susah. Permudah orang lain ya. Oh iya permudah, udah dibayar. Aku nggak mudah. Tiap aku masuk mall, nggak mudah. Dicopot, naroknya males, nggak ada tempat, ya kan? Dipasang istriku kalau masuk mall harus 2,1 kena nggak ya? Kena nggak ya? Aku ke Pondok Indah aja ke rumah sakit. Apalagi APV ya, apalagi APV saya ya. Aduh, ya. Oke, teman-teman secara formal kita udah selesai dari jam 9 tadi. Tadi ada yang minta, tadi ada yang minta foto komersial, foto tunggal foto ya. Foto produk, saya juga melakukan foto mobil pernah. Foto mobil pernah saya tunjukkan kan, foto mobil, foto produk pernah sih sebetulnya agak ngulangin. Saya itu kepengen materinya yang general lah, yang umum, yang semua orang mengerjakan kayak motret kota gitu-gitu sebenarnya. Tapi oke lah, permintaan tolong dikirim di IG story-nya OI ya. Masukin situ, nanti baca dong, kirimin ke aku. Aku kadang-kadang kemarin juga aku pusing mikirnya temanya apa. Kalau aku sih nggak pusing, pasti ada aja. Majalah digital kamera kok nggak terbit? Ya udah lama itu tutupnya, Mas Jainul. Saya kan salah satu kontributornya buat majalah digital kamera. Tuh Om Yuliandi tuh penggawanya dulu. Udah lama dia nggak terbitnya ya. Iya. Suara Pembaruan 1 Februari udah nggak terbit. Koran Tempo 1 Januari kemarin udah nggak terbit. Jadi ini ada pergolakan dalam bisnis media ya. Motret bayi, susah. Contohnya nggak banyak, nggak mau. Ya, karena jadi workshop nanti. Iya, jadi workshop. Jadi gini, ini bukan workshop ya. Ngobras itu ngobrol santai ya, membahas yang bisa dibahas dengan bahan yang sudah ada. Saya nggak mau, dulu sama Oi kita setting pakai studio segala ya, Oi ya. Podcast ya. Cuma belum sempat. Nanti kita akan bikin podcast yang pakai praktek ya, mungkin motret motret KT itu ya. KT. Itu nanti baru serius ya. Ada serius. Kita mau lampunya ada semua, saya udah punya lampunya semua, nanti syuting di siapa yang kangen Hai? Kalau kangen Hai berarti pernah baca ini dong, tahu dengan ini dong. Golagong, karena di majalah Hai dulu balada si Roy. Ngobrolin sepeda. Obras itu obrolan ngegas. Oke, secara formal saya tutup. Terima kasih teman-teman. Saya kepikir Saya kepikir gimana? Dedi Baros salah satu fotografer wedding top Indonesia ya. Jenderal-jenderal itu kebanyakan ke keluarga jenderal ke Dedi Baros. Dia nulis buku biografi, nulis buku biografinya saya ya. Biografi Dedi Baros tentang memotret wedding, satu buku ya. Biografi Dedi Baros sudah habis itu buku. Nah, saya bahas buku itu aja, saya jarang motret wedding, tapi saya angkat, itu juga bisa menarik. Mungkin Dedi Baros ngasih izin lah, bukunya di review kok ya. Jadi boleh. Ini salah satu kepikir bahas buku Dedi Baros, saya editornya. Mumpung masih ada teman-teman masih 180 orang promo buku lagi, biarin terbalik. Ya itu buku bagus. Serius, belilah buku itu, buku bagus, buku traveling internasional ya. Ada ide foto ngumpul di situ semua. Jadi foto itu cuma ulang-ulang aja, tipenya tempatnya beda ya, kira-kira idenya sama. Anda merangkum ide-ide foto landscape dari buku ini kok. Ya, IG live hunting. Bye-bye juga Jeruk Ponkam di Denpasar ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Silaturahminya malam ini cukup rame walaupun kita ngegas nggak jelas. 187 orang. Obrolan sepeda ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, bercandaan yang tidak berkenan. Semestinya, ya. Kita cuma bercanda doang. Saya harap semua teman-teman sehat walafiat hari ini dan seterusnya beserta keluarganya. Ya, ikutin selalu prokes, jauhkan diri dan keluarga dari COVID terutama. Ya. Pakai masker. Kalau ada yang mau disampaikan atau usulan nanti boleh di DM aja ya. Terima kasih juga semua Mas Jainul, Jumi semua. Ya, yang mau absen silahkan sekarang. Yang dari Makassar, tadi dari Amerika dari US. US-nya kota mana itu? Makasih Om Muhammad Al-Katiri ya, udah ngoleksi Wandering Over Planet dan buku-buku lainnya gitu. Ya. Bye-bye semua. Terima kasih. Salam sehat juga. Malam semua, sampai ketemu Jumat depan. Jumat Jumgas ya. Jadi nggak ke Jogja?
Besok baru Sabtu kan? Besok siang Sabtu. aku putuskan. Oke. Iya. Yang nyetir siapa aja? Berapa orang? Berapa orang di mobil? Nggak ada, aku sendiri doang. Ya berdua deh, gue temenin. Oke. Kalau lu sendiri gue Iya. temenin. Ya. Coba kita nyari tuh salam dari Penumpang. Pahargan. Depok, Cleveland. Oh, dari Cleveland. Bintan, Padang. Ini absen, Malang. Ini paling asik nih terakhir nih. Absen. Ayo absen lagi. Kalau belum absen belum boleh pulang. Depok, Medan, Ferry Sutanto. Halo, Pak Kamaria. Pekalongan. Oh, Dekiarova Natuna. Defcom apa namanya? Ceger, Pondok Aren. Defcon menang Ketapang. 7 juga tuh. Oh, Roland dari Ketapang, Kalbar. Salam ya, Om Mikis Palangkaraya. Salah Oke. 3 nggak usah. Halmahera Selatan. Keren. Dari Antam. Tangerang. Ngapain sih ngomong Tangerang? Tarakan Kepiting, Bekasi, Jepara. Padang sudah absen tadi. Bekasi, Apri Aje Malang. Under the Duck, Banda Aceh. Abang itu ya kangen sama Kaliang Buruk ya. Gak pernah nongol lagi tuh. Kalian buruan ada orang muncul kemana tuh kalian buruak tuh? Gak tahu. Udah bilang suruh ganti nama, lu jangan pakai nama Kaliang Buruk, kenapa sih gitu? Gak pernah nongol lagi. Kalian buruak ganti nama tuh jangan-jangan. Blitar, Kendari. Nah, aku mau motet Merapi tuh yang lelehan dari pos Kali Kuning ya Mas Kencoro ya. Bandung, Sonisan. Ini Sonisan Tanah atau bukan? Oh, bukan. Banjarmasin. Oke, dari Ameriki. Om Nerwan Ameriki. Balikpapan. Oh, Balikpapan, Cempaka Putih. Bude, Kemang nggak usah disebut. Pamulang. Binong, Bandung. Oke lah, udah semuanya. Bude, ya. foto lukisan Jehan punya banyak luar biasa. Jehan ya. Ya udah, dadah. Makasih ya Bang. Oke teman-teman, Dah. makasih semuanya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sampai sampai jumpa nanti. depan. Dah. See you.